Hai minasan ohayo gozaimasu. Untuk video ini kita akan bahas bab selanjutnya yaitu bab 9 ya minasan ya. Oke, bab 9 ini ada lumayan banyak ya pola kalimatnya. Yang pertama ini ya pola kalimatnya adalah sukides ya. Kata benda orang wa, kata benda ga sukides ya. Jadi di sini tuh untuk pola kalimat 1 2 3 itu penggunaan partikel ga ya dan yang mengikutinya. Apa aja? Ada sukides ya, nanti ada jozu ya. Setelah jozu ada wakarimas ya. Dan yang terakhir ini ada penggunaan kara atau alasan ya. Alasan dan ini cara bertanyanya seperti itu ya. Oke minasang ya, kita bahas pola kalimat yang pertama dulu. Oke, saya lupa ini. Belum ditandai. Oke ya, saya tandai biru dulu. Ini pola kalimat yang pertamanya. Pola kalimat pertama kata benda, ini orang di sini watashi ya, ataupun orang ketiga boleh. Partikelnya wa, kata benda ya, apa yang disukainya ini hal ya. Boleh misalkan olahraga, musik ya, makanan pun boleh ya. Ini ga sukides ya, sukides. Untuk sukides positif yang positif ini ya bisa ditambahkan totemo ya. Kalau sukides suka, kalau totemo sangat ya. Jadi totemo sukides sangat suka. Seperti itu ya. Berikutnya kalau negatif ya kata benda orang, wa kata benda hal apa yang dia tidak sukai ya. Ga sukija arimaseng ya. Boleh juga ditambahkan amari tidak begitu suka ya. Amari sukija arimaseng. Ya, ideska ya. Jadi pola kalimatnya seperti ini. Kalau positif sukides, kalau negatif sukija arimaseng. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh kalimatnya. Ada 6 kalimat di sini. Watashi wa eigaga suki desu. Watashi wa eigaga suki desu. Saya menyukai film. Saya menyukai film. Berikutnya, watashi wa sportsu ga suki desu. Watashi wa sportsu ga suki desu. Saya menyukai olahraga. Saya menyukai olahraga. Ya, kemarin kan ada ini suatu pertanyaan ya, atau misalkan dalam di Minasang ada pertanyaan bagaimana cara menerjemahkan ya bahasa Jepang ya seperti ini contohnya ya. Dari depan dulu kata sebelum wa ini pertama kali kita terjemahkan lalu dari belakang ke depan. Nah ya. Watashi wa saya sportsu ga suki desu, menyukai apa yang disukai sportsu ya, olahraga seperti itu. Berikutnya nomor 3, watashi wa kankoku ryori ga suki desu. Watashi wa kankoku ryori ga suki desu. Saya menyukai masakan masakan Korea ya. Ideska. Berikutnya bisa ini orang ketiga semua ya. Santo Susangwa dan Suga ya. Ini harusnya menggunakan katakana masing-masing. Dan su. Nah, ya. Santo Susangwa dan Suga Skija Arimaseng. Santos Susangwa dan Suga Skija Arimaseng. Saudara Santos ya tidak menyukai menari ya, dansa. Yamada Sangwa Ryoko ga totemo suki desu. Yamada Sangwa Ryoko ga totemo suki desu. Saudara Yamada sangat menyukai Ryoko ya, bertamasya. Watashi wa sakanaga amari sukija arimaseng. Watashi wa sakanaga amari sukija arimaseng. Saya tidak begitu menyukai ikan. Seperti itu Minasang ya. Ini untuk menyatakan ya kesukaan. Ya, kesukaan. Kalau sangat suka boleh ditambahkan totemo. Kalau tidak suka sukija arimaseng atau misalkan tidak begitu suka bisa ditambahkan amari. Ideska? Ya, ini tidak bisa ditukar. Totemo positif, amari belakangnya wajib negatif seperti itu ya. Oke, berikutnya sekarang kita masuk ke pertanyaan ya, kalimat pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya. Ini cara bertanyanya. Ini cara menjawabnya. Oke ya. Dona kata benda ya, ini kata bendanya umum. Ya, ga suki desu ka? Ini dijawab ke kata benda khusus ga suki desu ya. Oke, Minasang dulu pernah belajar kan ya? Apakah itu entah di SMP ya ataupun di SMA ada kosakata umum, ada kosakata khusus. Kosakata umum itu kan
maksudnya ini apa kategorinya. Ya misalkan kendaraan, ya mobil, motor, sepeda, ya ataupun misalkan bisa juga yang dikategorikannya ini motor, ya motor apa? Motor Honda, motor Yamaha, motor misalkan Suzuki dan yang lainnya ya. Jadi ini kategorinya apa? Di sini spesifikasinya apa ya? Deska. Dona kata benda ga suki desu ka? Kata benda ga suki desu ya. Oke, kita masuk ke contoh kalimatnya. Dona sport suga suki desu ka? Ini kan sport su olahraga umum ya, umum. Yakyu ga suki desu. Ya, saka ga suki desu. Yakyu, saka ini kan udah mengerucut ya. Ini ke khusus. Nah, seperti itu maksudnya. Dona sport suga suki desu ka? Ya. Olahraga yang bagaimana yang Anda sukai? Yakyu ga suki desu. Saya menyukai bisbol. Ya, atau tidak saya menyukai sepak bola. Ini terserah minasang ya. Oke. Ini lumayan banyak digunakan ya, atau dipertanyakan ketika wawancara. Ya. Donna tabe mono ga suki desu ka? Donna koto ga suki desu ka? Ini cukup banyak keluar ya minasang. Berikutnya, donna ryori ga suki desu ka? Masakan bagaimana yang Anda sukai? Nah, ya, masakan bagaimana yang Anda sukai. Oke, sedikit bukan sedikit. Tambahan ketika mengartikan ya. Selain partikel wa dulu ya, kata di depan partikel wa, kalau misalkan di situ tidak ada partikel wa tapi ada partikel ga, biasanya kata yang di depan partikel ga ini juga diartikan terlebih dahulu ya. Itu sih apa namanya pengalaman saya dan kebanyakan juga biasanya seperti itu ya. Donna ryori, masakan yang bagaimana ya yang Anda sukai? Indonesia no ryori ga suki desu. Saya menyukai masakan Indonesia. Atau misalkan Nihon no ryori ga suki desu ya. Nihon no ryori ga suki desu. Saya menyukai masakan Jepang. Seperti itu ya. Ini cara bertanyanya, donna kata benda umum ga suki desu ka? Dijawab kata bendanya khusus mengerucut ya. Ga suki desu. Saya di sini ada Indonesia no ryori. Ya, kalau di atas tadi ada Kangkoku ryori ya. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Boleh pakai no, boleh enggak ya. Kalau pakai no itu dia menandakan ada dua kata benda ya. Kalau misalkan Kangkoku ryori ini udah satu kesatuan ya. Mana yang betul? Dua-duanya betul, boleh digunakan ya seperti itu. Boleh menggunakan no, boleh juga tidak ya, nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Oke, berikutnya ya kita masuk ke sini minasang ya. Setelah partikel ga ya ada jozu des ya. Kalau tadi suki ya, sekarang kita masuk ke jozu. Positifnya, kalimat positifnya kata benda orang ya. Ini kebanyakan kalau jozu ini orang ketiga, bukan saya ya, bukan saya. Nanti saya jelaskan ya. Negatif maaf, dari positif ya, kata benda orang-orang ketiga kebanyakan ya, kata benda halnya apa yang ia mahir ya, jozu maaf ya. Jozu ya. Terus jozu itu diartikan mahir ya. Kata benda orang ini orang ketiga, kata benda wa ya, ga jozu jari maseng kalau dia tidak mahir ya. Ini kah? Oke, nomor 1 sampai 4 ya. Santos Susangwa Sakaga jozu des. Saudara Santos dia mahir sepak bola. Saudara Santos mahir sepak bola atau bermain sepak bola boleh. Yamada Sangwa Ryoriga jozu des. Yamada Sangwa Ryoriga jozu des. Saudara Yamada mahir memasak. Tawapong Sangwa Nihongo ga jozu des. Tawapong Sangwa Nihongo ga jozu des. Saudara Tawapong mahir berbahasa Jepang. Mira Sangwa karaoke ga jozu ja arimaseng. Mira Sangwa karaoke ga jozu ja arimaseng. Saudara Miller ya tidak mahir karaoke seperti itu. Ini kah? Oke. Kalau untuk diri sendiri bagaimana? Untuk diri sendiri seperti ini. Watashi wa sakaga jozu de salah. Ya. Kenapa sih salah saya menggunakan jozu ya? Kalau ini ya diterapkan digunakan untuk diri sendiri kesannya sombong. Ya. Ya saya mahir ini, kesannya sombong ya. Ada kosakata lain tapi tidak dipelajari di sini ya. Di bab ini maksudnya ini menggunakan tokui des. Watashi wa sakaga tokui des. Nah ya, watashi wa sakaga tokui des. Artinya hampir sama sih dengan jozu. Cuman kalau tokui ini ya, kalau ketika digunakan ya tidak ada nuansa kayak yang sombong gitu ya.
seperti itu. Kalau orang lain ketika bertanya, Anata wa nani ga jozu desu ka? Misalkan yang kayak seperti itu ya. Kita jawabnya misalkan karaoke ga tokui desu. Bisa seperti itu ya. Tokoi ya apa ya? Ya ini juga pengalaman saya ya. Tokoi ini biasanya dinyatakan ya ketika menyatakan kebisaan kita itu apa, seperti itu ya. Terkadang orang Jepang juga nanyain, nani ga tokui desu ka? Itu maksudnya nani ga jozu desu ka? Sama-sama aja sih seperti itu ya. Tapi lebih banyak untuk diri sendiri ketika menyatakan kemahiran ya, ini bukan jozu tapi tokui, seperti itu ya. Tolong dicatat baik-baik. Oke, berikutnya ya, setelah ga jozu desu, ya sekarang kita masuk ke sini. Kata benda orang wa, kata benda ya hal ga. Sekarang wakarimas. Nah ya, wakarimas kata kerja wakarimas, mengerti ya. Kalau negatifnya wakarimaseng. Untuk yang ini boleh saya, boleh orang lain ya, boleh saya, boleh orang lain ya. Wakarimas bisa ditambahkan yoku, daitai, skoshi, wakarimas, terserah pilih keadaannya yang mana, nanti saya jelaskan ya di bawah. Kalau negatif kata benda orang, boleh saya, boleh orang lain. Partikel wa kata benda ini halnya apa yang ia mengerti. Ga ama ini boleh ditambahkan amari atau zengzeng wakarimaseng. Ideska? Oke, saya jelaskan ya. Di sini ada levelnya, ada levelnya. Untuk yoku wakarimas ini kan sangat mengerti ya. Ini saya nyatakan 100%. 100% mengerti. Wakarimas 80 sampai 90% ya. Berikutnya daitai wakarimas 60 sampai 70%. Ya, udah pernah lihat sebelumnya tapi ya sedikit gitu, udah pernah baca ya. Ada juga sukoshi wakarimas ya. Ini sukoshi ya sedikit banget informasi yang kita ketahui, ini 30 sampai 50% ya. Ini kurang lebih ya, nggak dipatok. Minasang boleh jawab menggunakan yang mana saja. Maksudnya nuansa hati minasang, suasana hati minasang. Maksudnya gini ya. Ini saya rasa saya tuh hanya skoshi, silakan gunakan. Saya rasa saya hanya daitai, silakan gunakan. Karena ya penggunaan yoku, daitai, skoshi, amari sama zeng-zeng ini ya sifatnya ini subjektif ya. Kita yang menilai diri sendiri ya. Kita mengerti sampai sejauh mana seperti itu. Wakarimas kak ya, kalau minasang yoku wakarimas bilang hai yoku wakarimas. Wakarimas kak, hai wakarimas. Wakarimas kak, daitai wakarimas. Biasanya kalau daitai skoshi nanti suka diterangkan lagi seperti itu ya. Iris kah ya. Ini persentasenya atau levelnya ya. Ini tergantung kita ya. Subjektif, nggak bisa objektif karena kita yang berpikir oh kita udah masuk yoku nih ya. Ada juga amari wakarimaseng. Ya ini 10% lah. Amari wakarimaseng. Ya mungkin pernah dengar tapi bias gitu ya. Bias ya. Amari wakarimaseng ya. Wakarimaseng sama zeng-zeng wakarimaseng ini 0. Tapi kalau zeng-zeng wakarimaseng ini nggak tahu banget ya. Ini level paling bawah. Bener-bener nggak tahu gitu ya. Zeng-zeng wakarimaseng. Ya ini kurang lebih seperti ini levelnya minasang ya. Yoku 100% ya. Kalau wakarimas tanpa yoku 80-90%. Daitai ya, wakarimas 60-70%, sukoshi wakarimas 30-50%, amari wakarimaseng ya mungkin 10%. Ya ini bias ya. Wakarimaseng sama zeng-zeng wakarimaseng ini 0%. Ideska ya, ini artinya mengerti atau memahami. Ya. Kita masuk ke contoh kalimatnya. Watashi wa hiragana ga yoku wakarimas. Saya sangat mengerti ya, atau mengerti dengan baik. Yoku itu tuh dengan baik ya. Saya mengerti dengan baik hiragana. Nah, watashi wa kanji ga wakarimas. Saya mengerti kanji. Watashi wa kanji ga wakarimas. Berikutnya watashi wa nihongo ga daitai wakarimas. Watashi wa nihongo ga daitai wakarimas. Saya ya kurang lebih mengerti bahasa Jepang ya. Watashi wa eigo ga sukoshi wakarimas. Watashi wa eigo ga sukoshi wakarimas. Saya mengerti sedikit bahasa Inggris ya, bisa jawab yes or no aja. Yes no, yes no. Ya little I can gitu ya. Hai. Oke, berikutnya ada watashi wa katakana ga amari wakarimasen ya. Saya tidak begitu memahami katakana. Watashi wa kankoku go ga wakarimasen. Saya tidak mengerti bahasa Korea. Watashi wa taigo ga zeng-zeng wakarimasen. Watashi wa taigo ga zeng-zeng wakarimasen. Saya
sangat tidak mengerti, sangat tidak memahami bahasa Thailand ya, Tagalog ya. Seperti itu minasang. Ides kah ya? Kayak ini levelnya ya. Kayak bon cabai ada levelnya. Ya, wakarimas ini ada levelnya ya. Wakarimasnya yang mengerti banget atau tidak mengerti banget seperti itu ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke pola kalimat selanjutnya. Penggunaan ya kata benda, wa kata benda, barang atau hal ga arimas. Positif. Negatifnya kata benda, ini orang ya, di depan ini orang. Wa kata benda, barang hal ga arimasen. Maksudnya ini apa pola kalimat ini? Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang kita punyai. Ya, kita punya A, kita punya barang A, kita punya barang B, ya. Atau juga di sini kita mempunyai suatu hal, ya misalkan punya janji, punya waktu, ya kan? Kamu punya waktu nggak hari Minggu? Ah, itu juga menggunakan ini, ya. Nichiobi, nichiobi, ya. Nanti ketika masuk ke kata tanyanya, nichiobi jika nggak arimas kak, ya. Itu ketika kata tanya, ya. Oke, kita masuk ke sini minasang ya. Ke contoh kalimatnya. Watashi wa okane ga arimasu. Saya mempunyai uang. Watashi wa okane ga arimasu. Saya mempunyai uang. Watashi wa kuruma ga arimasen. Watashi wa kuruma ga arimasen. Watashi wa jidosa ga arimasen. Saya tidak mempunyai mobil. Ya. Watashi wa yakusoku ga arimasu. Watashi wa yakusoku ga arimasu. Saya mempunyai janji. Watashi wa jikan ga arimasen. Watashi wa jikan ga arimasen. Saya tidak mempunyai waktu. Ideskah seperti itu ya. Arimas ini artinya sebetulnya kalau secara harfiahnya ada, tapi di sini diartikan mempunyai. Ya, ini arimaseng tidak mempunyai seperti itu. Ideskah? Oke, kita masuk ke kalimat berikutnya. Oke, pola kalimat yang sekarang ini kita akan mempelajari pola kalimat menyatakan alasan, sebab akibat, ya. Sebab akibat. Oke ya. Kalimat satu ditambahkan kara, ini alasannya, ini akibatnya ini, ya. Sebabnya ini yang menyebabkan ya. Nah, akibatnya ini kalimat kedua. Isogasi deskara karena saya sibuk. Nah, ini penyebabnya. Ini jadikan alasan. Karena saya sibuk, terebi omimasen. Saya tidak melihat televisi seperti itu ya. Isogasi deskara terebi omimasen. Ya. Karena saya sibuk, ya saya tidak menonton televisi. Jika nggak arimasen kara takuside ikimas. Jika nggak arimasen kara takuside ikimas. Ya. Karena saya tidak ada waktu, saya pergi menggunakan taksi. Berikutnya, kyo kodomo no tanjobi desu kara hayaku kaerimasu. Kyo kodomo no tanjobi desu kara. Karena hari ini adalah hari ulang tahun anak saya. Hayaku kaerimasu. Saya segera pulang. Seperti itu. Oke, minasang ya. Ini kalimat sebab akibat ya, menyatakan alasan dan akibat dari hal tersebut menjadi seperti ini ya, kalimat keduanya. Nah, ini adalah cara bertanya ya, menanyakan alasan orang lain mengapa seperti demikian ya. Oke, ini saya ngambil dari bukunya langsung ya. Saya lihat dari Rensubi ya. Rensubinya doste maska, doste masenka, doste mastaka atau doste maseng destaka. Doste itu mengapa ya, mengapa. Ini maska kalau positif akan datang, masengka negatif akan datang. Mastaka positif lampau, maseng destaka negatif lampau ya. Ketika dijawab maskara, masengkara, mastakara, maseng destakara, ideska. Oke. Doste kyoto e ikimasenka. Kenapa? Kenapa Anda kalau ada doste ini wajib nanti dijawab kara. Doste kyoto e ikimasenka. Ya, kenapa Anda tidak pergi ke Kyoto? Yakusoku ga arimasen kara. Saya mempunyai janji. Yakusoku ga arimasen kara. Doste kyo hayaku kaerimasu ka. Kenapa Anda hari ini pulangnya cepat? Kodomo no tanjobi deskara. Loh, kok ini ada deskara? Iya, bisa juga ya. Selain maskara, deskara juga bisa. Deska. Karena di Rensubi tidak ada deskara, jawabannya semuanya menggunakan kata kerja. Deska ya. Nanti kalau misalkan ya. Oke. Waktunya lampau bisa seperti ini. Doste kyoto e ikimaseng destaka.
ikimaseng desta ka yakusoku ga arimashita kara, seperti itu ya. Jadi dilihat waktunya. Kalau misalkan lampau bagaimana, akan datang bagaimana, seperti itu. Ideska. Ini juga sebetulnya bisa seperti di doste ya. Misalkan ini bukan kyo tapi kino misalkan ya. Doste kino hayaku kairimashita ka kodomo no tanjobi desta kara. Seperti itu. Ya. Jadi dilihat waktunya, disesuaikan waktunya. Baik minasang, seperti itu penjelasan bab 9 ya. Silakan yang ingin ditanyakan atau misalkan ternyata di penjelasan video ya, penjelasan saya ini ada topik ada suatu hal yang belum terbahas, silakan di-up juga di grup ya. Oke, seperti itu minasang. Terima kasih sudah memperhatikan sampai akhir. Osukare sama des.